Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto akhirnya memenuhi panggilan KPK. Hari ini Hasto diperiksa dengan status sebagai tersangka kasus dugaan suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik KPK. Dirinya diperiksa sebagai tersangka. Hasto mengaku akan kooperatif mengikuti proses hukum termasuk jika dirinya ditahan KPK. KPK mengagendakan pemanggilan Hasto pada Senin lalu, tetapi Hasto tak hadir hingga KPK melayangkan pemanggilan kedua. Kami akan ikuti seluruh proses dengan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Ya udah siap lahir batin. Suatu pertanyaan yang baik. Bagaimana kalau saya ditahan? Rekan-rekan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak, ya ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi. Ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih. Pemeriksaan Hasto di KPK diwarnai aksi demo simpatisan PDIP yang membanjiri gedung KPK. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto bahkan mendatangi gedung KPK di tengah pemeriksaan Hasto. Hasto mengugat statusnya sebagai tersangka lewat sidang pra-peradilan, tapi ditolak sehingga Hasto tetap berstatus tersangka. Namun, Hasto kembali menempuh upaya pra-peradilan. Tidak berhenti di situ, kuasa hukum Hasto pun melanjutkan proses hukum lain dengan mengadukan penyidik KPK Rosa Purbabakti ke Dewan Pengawas KPK pada Rabu lalu. Pihak Hasto melaporkan Rosa Purba karena dugaan intimidasi dan perampasan aset. Direktur penyidik KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan siap jika diminta membuka CCTV di ruang pemeriksaan untuk membuktikan tudingan kubu Hasto. KPK juga tidak mempermasalahkan pelaporan pihak Hasto kepada Dewas KPK. CCTV-nya akan kita ambil untuk nanti jadi bukti pada saat dikonfirmasi oleh Dewas. Jadi ketika misalkan dilaporkan ada intimidasi selama pemeriksaan yang bersangkutan, kita akan tunjukkan ini pada saat diperiksa CCTV-nya ada. Kemudian misalkan ada hal lain, ya kita juga tentu akan membuktikan laporan-laporan tersebut bahwa kami atau para penyidik bekerja secara profesional berdasarkan SOP yang ada, juga taat pada peraturan-peraturan yang berlaku. Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa KPK sebagai tersangka pada 13 Januari lalu selama 4 jam. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas hal ini telah bersama kami pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Pak Saud, mendengar suara saya? Selamat malam. Halo, selamat malam. Baik. Apa kabar? Baik, Pak Saud. Pak Saud juga kabar baik ya? Ya, baik. Oke, Pak Saud, kalau sekarang melihat sepertinya potensi penahanan Hasto Kristianto oleh KPK akan begitu nyata malam hari ini atau sore hari ini menjelang malam ini. Tapi kenapa begitu lama untuk melakukan penahanan kalau menurut Anda? Iya, normatifnya memang kan itu pastilah penahanan itu kan penyidik yang lebih paham. Ya, ada perhitungan-perhitungan dan subjektivitas mereka. Tapi kan itu menjadi pertanyaan kan, kenapa menjadi seperti terhitung mulai dia tersangka, terus kemudian penahannya, kalau kelihatan penempatan tersangkanya itu seperti kayak buru-buru sehari menjelang yang bersangkutan merayakan Natal. Itu kan jadi menimbulkan pertanyaan, terus sekarang kok jadi lebih nggak langsung ditahan. Pertanyaan itu kan muncul karena terkesannya buru-buru tapi nggak langsung ditahan. Kalau kasus sebelumnya kan biasa mentersangkakan orang beberapa bulan, kadang beberapa tahun kemudian, sampai kemudian penyidik dan penuntut siap untuk mengangkat itu ke ke P21-nya atau tahap 2-nya untuk kemudian
itu ditindaklanjuti, jangan ada jenjang waktu penahanan. Ya. Jadi lagi-lagi kembali lagi pertanyaannya adalah bagaimana subjektivitas mereka untuk menganggap apakah ini sudah bisa dilaksanakan penahanan untuk kemudian waktu penahanan dan langsung pelimpahan ke penuntutan, ya. Ada hitung-hitungan seperti itu, gitu. Ya, Mas. ya, ya. Oke, tapi saya ingin tanya juga Pak Saud, sejauh ini peran Hasto di kasus suap ini sudah terang benderang belum menurut Anda atau belum? Ya, kalau saya sendiri sih berulang-ulang mengatakan bahwa karena ini kasusnya matang ya, OTT gitu ya. Ya. Dan itu mulai dari 2019. Saya juga nggak ingat ya ikut menandatangani itu atau kan 2019 kan saya berarti masih di sana. Tapi kan Ya. OTT-nya tahun 2020. Artinya cukup lama gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana waktu itu mau penggeledahan, mau dilakukan di DPP, terus kemudian apakah kemudian ada kasus yang disebutnya di PT IKA dan seterusnya itu kan saya nggak melihat bagaimana dokumennya ataupun pemeriksaannya. Tapi kalau kelihatan dari apa yang dimiliki di publik itu kan kita tidak ada keraguan bahwa peristiwa apa disebutnya Pultoid deliknya itu, peristiwa pidananya itu sempurna terjadi, which is Hasto berperan di situ, berperan sebagai apa, tentu penyidik lebih tahu, walaupun diungkap di publik, beliau disebut ikut mendorong, memberi dan seterusnya. Yang artinya peran sertanya tidak ada keraguan untuk itu. Dan kalau tidak, nggak mungkin juga penyidik mau melakukan atau berani melakukan atau pimpinan memutuskan karena putusan pimpinan untuk kemudian itu dilakukan penyidikan. Ya. Jadi kita nggak berdebat di situ, tapi silakan nanti di pengadilan. Tapi kan kita percaya Hasto sendiri mengakui saya siap ditahan hari ini juga. Jadi dia kan merasakan juga bahwa aku bertanggung jawab dan itu sikap gentle yang kita hargai sebenarnya gitu, Mas. Karena KPK juga sempat menyatakan bahwa perbuatan Hasto ini secara bersama-sama begitu ya. Jadi saya yakin juga KPK punya bukti otentik yang bisa menguatkan argumentasi itu secara bersama-sama melakukan suap gitu ya. Tapi begini Pak Saud, kemarin kan ini kita flashback sedikit soal pra-peradilan yang kemarin juga ditolak ya oleh pengadilan. Kemarin kan sempat ditolak, tapi kabarnya juga dilanjut dengan mengajukan pra-peradilan kedua. Apa bisa dilakukan seperti ini Pak Saud sebelum-sebelumnya? Ya, karena ini kan kasus ini menarik karena ada dua yang disidik, jadi dua penyidikan ya. Pertama menghalang-halangi dan kedua pertama peran serta, kedua adalah menghalang-halangi. Jadi sebenarnya itu makanya perdebatannya secara akademik itu menarik karena biasanya kalau orang bakal terlibat pada satu tindak pidana atau delik yang sudah Pultoid berlaku, bagaimanapun dia melindungi dirinya, termasuk menghilangkan dokumen, menyuruh teman-temannya menyembunyikan sesuatu, menghilangkan sesuatu. Jadi adanya dua SPDP ini atau perintah penyidikan ini itu menjadi menarik sehingga kemudian muncullah di pra-peradilan kemarin satu saja. Itu kan menunjukkan bahwa kasus ini sebenarnya satu saja sudah cukup. Dalam hal ini adalah penyidikannya adalah yang disebutnya sebagai berperan serta di pasal 55 itu. Ya. Jadi kemudian penyidikannya sehingga harus dipisah gitu. Artinya kasus yang disebutnya menghalangi penyidikan itu sesuatu yang sebenarnya siapapun kalau disidik itu pasti akan menghalang-halangi dirinya. Oleh sebab itu KPK sebenarnya nggak perlu pengakuan, nggak perlu yang lain-lain. Pokoknya kita bisa buktikan walaupun dia coba menghalang-halangi, tapi itu menjadi suatu perdebatan yang akhirnya di pra-peradilan. Ya, ini yang menurut saya menjadi pintu masuk bagi PH atau penasihat hukum untuk mempertanyakan itu kembali gitu, Mas. Oke. Pak Saud, kasus-kasus korupsi atau suap yang melibatkan anggota partai politik itu kan sudah bukan pertama kali sebenarnya. Apalagi sekarang yang menjerat Hasto Kristianto adalah statusnya Hasto Kristianto ini sebagai sekretaris jenderal partai, posisi yang bukan main-main sebelumnya. Kalau memang ada anggapan sebelumnya politisasi dan segala macamnya, apakah itu masih relevan dikaitkan dengan kasus ini? Kira-kira? Ya, saya malah menganggapnya sangat relevan. Karena kalau kita bicara hukum itu harus adil, harus bermanfaat dan kemudian harus pasti kan. Ya. Dari awal kan case ini memang dibuat tidak pasti gitu. Dan begitu berganti rejim, sebelumnya disebutnya dilindungi, begitu berganti rejim malah dikejar-kejar. Jadi kalau kita mau yang jadi tanda tanya ini, ya jadi kalau kita mau objek melihat ini,
sebenarnya ada sesuatu yang lebih prioritas sebetulnya dari sekedar kasus Hasto saja. Yang kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai orang bicara yang namanya bagaimana peradilan itu dilakukan dengan upaya-upaya melihat secara keseluruhan upaya itu apa efektif, efisien dan seterusnya. Dan makanya ada yang disebut bisa mendismiss perkara, mendahulukan yang lain. Ini kan kelihatan dari awal seperti mendahulukan, bahkan karya terbesar yang pertama periode ini KPK dilantik itu kan ini dulu yang mereka umumkan beberapa hari. Kemudian ada yang lebih prioritas sebenarnya, BLPI kayak Senturi kayak atau IKTP kayak. Jadi makanya jangan salah kalau kita masing-masing berbicara ini ada politisasi gitu. Dan jangan lupa juga Pak Saud, ada nama Harun Masiku dalam kasus ini yang sampai detik ini belum juga ditemukan. Tapi kita tahan dulu Pak Saud, kita akan jeda sejenak, sesaat lagi kita kembali.